إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي العظيم محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم السلام عليك يا ملك السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رجال السلام عليك يا مفتاح الغيب السلام عليك يا شهيد عبد القادر الجيلاني قدس الله السلام عليك يا سيدنا ومرشدنا سامع صاحب الوفاة تاج العارفين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القادر العليم الفاتر الحكيم الجواد الكريم الرب الرحيم منزل الذكر الحكيم والقرآن العظيم على المبعوث بالدين القويم والصراط المستقيم والصلاة والسلام على ختم الرسالة والهادي من الضلالة وعلى مشرف الرسل بأشرف الكتب والكتاب المحمد النبي الأمي العربي الأمين وعلى آله هداة المهتدين وأصحابه الأخيار المنتخبين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أنتني محبتك ومعرفتك. Selamat malam sahabat Facebook, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya. Malam hari ini kita sama-sama ya bisa melaksanakan satu bentuk ketaatan adalah untuk kita ngaji, belajar bersama, ngaji bareng ya hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah untuk istiqomah dalam sisa umur kita, untuk senantiasa mencintai adalah Allah dan Rasulnya dengan mencintai ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, ahlul baitnya, dan seluruh pengikutnya tadi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para syuhada tadi, ulama yang awal dan akhir, semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga marilah kita sampaikan
salam kepada khususnya buat Iwan TKN, tadi yang buat sahabat-sahabat dari Sajiliyah dan sahabat-sahabat dari Tijaniyah. Jadi dan buat sahabat TKN juga marilah kita sampaikan salam setingginya kepada guru mursyid kita, adalah pengarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafata Ju'arifin radhiyallahu an bersama keluarga besarnya, khususnya pengarsa Umi Yoyo, para keluarganya, putra putrinya, cucu cicitnya semua, keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya, Kajembaran Rahmania, semoga semuanya senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, marilah kita membacakan suratul Fatihah, dan juga saya mendoakan buat sahabat-sahabat yang hari ini hadir. Ada Kang Den Sarip, gimana kabarnya nih? Katanya mau main ke saya tuh nggak ada nih. Mas Suwarto ya, Ibu Yuli dari Kalimantan ya, Bang Hanif Malaysia, apa kabar semua ya? Dan Puji dari Sukabumi ya, dan Ustadz Ade besok jangan lupa ojo lali, ulah hilap di Antos di satu ya, dan semualah yang pada malam hari ini bisa ikut bareng live ya. Dan mungkin insya Allah teman-teman yang lain yang kita sama-sama ya untuk belajar ya. Sekali lagi bahwa yang bicara ini tidak lebih cerdas, tidak lebih pintar dari yang mendengarkan, apalagi lebih soleh, lebih baik, lebih bersih dari yang mendengarkan ya. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sahabat, pada hikmah insyaallah pada hikmah yang ke-61 ini adalah solusi dari dari Syatoila Skandari ya kepada kita, biar kita ini biar paham ya, karena sesungguhnya dalam perjalanan hidup kita ini penuh melewati rambu-rambu sunatullah ya. Allah itu membuat hukum sekali, kun fayakun semuanya. Jadi jangan pernah memperkosa Tuhan ya, jangan memperkosa Allah. Kita benar dalam sunatullah akan ketemu. Kalau kita salah dalam sunatullahnya nggak ketemu, karena Allah itu sudah selesai membuat sistem itu semua. Jadi tinggal kita bagaimana mau bergeraknya tadi semua tadi ya. Dalam segala perkara, urusan rezeki, urusan kesehatan, urusan hidup tadi semua adalah semuanya sudah Allah buat sistemnya tadi semua ya. Itu yang disebut dengan sunatullah tadi semua. Jadi ini yang harus kita fahami ya tadi. Nah, pada malam hari ini adalah hikmah yang sangat penting kepada kita untuk kita fahami, adalah tentang bagaimana Allah menyayangi kita ya tadi, menyayangi hambanya, menyayangi makhluknya tadi. Maka wujud kasih sayang Allah itu untuk menarik kita kembali kepada Allah. Dalam hikmah yang ke-61 itu adalah ada dua cara tadi Allah. Yang pertama adalah dengan sifat jamalnya, dengan sifat kemurahannya, dengan sifat kebaikannya tadi ya. Allah memberikan kepada kita kesehatan, afiat ya, kemudian juga rizki yang yang mudah tadi, anak-anak yang sehat tadi semua ya, semuanya mudah tadi semua. Adalah untuk jalan sebagai kendaraan ya kepada kita, adalah untuk bagaimana menggunakan kemudahan tadi, sifat jamal Allah tadi, kemurahan Allah tadi untuk balik pada Allah semua. Tapi dalam kasus ini adalah banyak dari kita justru kita malah terjebak dalam kenikmatannya itu sendiri, sehingga kita lebih banyak disibukkan dengan nikmatnya bukan dengan pemberi nikmatnya, karena kita tidak paham tentang hakikat bahwa sesungguhnya kemudahan yang dialami oleh kita itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Jadi seolah-olah dunia ini adalah jinak terhadap kita dari semua. Tapi sebaliknya adalah terkadang Allah juga untuk menarik seorang hamba yang lain adalah dengan sifat jalalnya. Allah menggunakan sifat jalalnya, seolah-olah dunia ini dibikin garang kepada kita.
usaha susah, badan sering sakit, masalah timbul ya. Dari kiri, dari kanan, dari semua. Tapi intinya ya. Nah, baik sifat jalal maupun sifat jamal adalah cara Allah untuk menarik kita adalah kembali kepada Allah. Makanya mungkin sebagai salah satu contoh adalah hikmah yang ke-39 yang pernah kita bahas adalah tentang timbulnya hajat dalam diri kita dari semua ya, atau masalah-masalah dalam diri kita. Sesungguhnya masalah itu datang dari Allah. Hajat itu adalah datang dari Allah. Maka dalam hikmah 39 tempo hari kita sudah membahasnya, jangan adukan hajat itu pada makhluk kan dari semua. Karena hajat itu diciptakan oleh Allah. Sengaja ada bagian yang harusnya kita miliki, Allah tahan tadi semua. Supaya kita kembali pada Allah. Itu tujuannya tadi semua. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa dalam hikmah-hikam yang begitu banyak ini, apapun yang dilakukan oleh Allah, af'al Allah itu adalah penuh dengan kasih sayangnya kepada kita semua. Intinya kalau orang itu selamat dengan kaya, dia dikasih kaya. Intinya kalau orang itu lebih selamat dengan sehat, dia dikasih sehat. Tapi kalau orang itu untuk selamatnya harus dengan sakit, dia harus dikasih sakit. Kalau ternyata orang itu baru bisa ingat kepada Allah dengan musibah, dia dikasih musibah tadi. Kalau orang itu bisa ingat kepada Allah dengan kehilangan barang, maka dia akan dibikin kehilangan barang tadi semua. Tapi bahkan sebaliknya mungkin lebih parah lagi. Bahkan ternyata saking bebelnya hati kita, Allah misalnya mengambil sesuatu yang kita cintai, maaf ya. Ini hanya sebagai contoh adalah misalnya anak yang kita sayangi. Adalah kembali, tujuannya adalah untuk menggeret kita untuk kembali kepada Allah. Dimulai dengan cara yang mudah oleh Allah. Ternyata kita nggak bergeming tadi semua. Dengan cara yang nikmat kita pun nggak bergeming tadi semua. Kemudian dikasihlah ujian-ujian yang kecil, nggak bergeming, maka nanti akan semakin besar. Itulah kenapa kita sahabat, kita harus menjalankan yang disebut dengan takwa, menjalankan apa yang diperintahnya, menjauhi yang dilarangnya tadi semua. Karena pada saat kita melawan undang-undang hukum Allah itu, dunia ini menjadi keras pada kita. Dunia ini melawan kita tadi semua. Kita ingin kaya, datang miskin. Kita ingin sehat, datang sakit. Kita ingin mudah, datang susah. Itulah karena dunia ini atas izin Allah melawan kepada kita. Yang harus kita pegang sahabatku adalah bahwa segala apa yang ada di alam ini adalah tunduk patuh pada Allah, bukan tunduk patuh kepada kita. Maka disinilah yang harus kita pahami, biar kita nggak lelah dalam berjuang, biar kita bisa sabar dalam ujian. Pahami yang pertama, jangan pernah berburuk sangka pada Allah. Apapun yang diberikannya adalah hanya semata-mata untuk kita bisa kembali kepadanya dari semua. Maka itulah dalam hikmah yang ke-61 ini adalah Syekh Athaillah menjelaskan tentang sifat jalal dan jamal Allah yang akan datang pada kita, cara Allah untuk menarik kembali kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah berbagai macam cara bagaimana Allah adalah kepada setiap manusia itu berbeda-beda, tergantung. Tapi intinya adalah bagaimana manusia itu diberi satu hal dengan tujuan adalah dia bisa mendekat pada Allah. Contoh dalam hikmah 39 adalah yang kita pernah bahas adalah la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an. Dikatakan janganlah engkau mengajukan kebutuhan kepada selain Allah. Jangan adukan permasalahanmu kepada selain Allah tadi semua. Kemudian wa muriduha alaika fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an tadi semua ya. Bagaimana mungkin selainnya dapat mengangkat sesuatu yang telah dia tetapkan? Kalau ujian itu datang dari Allah, hanya Allah yang bisa menyelesaikannya tadi semua ya. Jadi jangan kita mencari makhluk untuk menyelesaikan urusan kita, tapi kembalilah kepada yang berikan ujiannya, kepada Allah ya sahabat. Ini ya. Kemudian dikatakan selanjutnya adalah oleh Syekh Athaillah man la yastati'u ayyarfa hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ayyakuna laha an ghairihi rafi'an.
Barang siapa tidak mampu melepaskan diri dari kebutuhan, dari kesusahan, bagaimana mungkin ia akan mampu melepaskan kebutuhan orang lain? Itulah yang dikatakan Syaikhullah. Kalau kita meminta tolong pada manusia, manusia itu sendiri dia punya masalah sendiri yang dia tidak bisa selesaikan oleh dirinya. Tadi semua ya. Nah, makanya hikmah yang ke-61 ini adalah mari kita fahami bersama ya. Dalam hikmah ini dikatakan oleh musonib adalah malam yukbil ya. Allahi bimula sofatil ihsani ya. Kida ilaihi bisalasilil imtihani, dikatakan malam yukbil, barang siapa malam yukbil Allah, tidak menghadap kepada Allah, bimula sofatil ihsan ya, dengan kehalusan kebaikan Allah ya. Tadi semua artinya begini, tadi yang Abah jelaskan, kita dikasih kemudahan tadi semua. Pada saat kita kasih kemudahan, tapi ternyata malah kita sibuknya adalah dengan nikmatnya, bukan dengan pemberi nikmat ya. Maka nanti pada saat kita dikasih lagi nikmat yang lebih besar, dikasih lagi nikmat yang lebih besar, justru kita makin jauh daripada Allah. Maka disitulah Allah ganti ya itu. Di stoplah tadi yang mudah tadi, kata dia kan, kida ilahi bisalasilil imtihani ya, ia akan ditarik kemudian pada saat kita dengan kemurahan Allah, dengan kebaikan Allah, dengan sifat jamal Allah, dengan kemudahan yang Allah berikan, tidak kita gunakan adalah untuk kendaraan, justru kebaikan itu kepada Allah, maka Allah akan paksa kita, ditariknya dengan bala tadi semua. Dikasihnya musibah tadi ya, tadi dikasihnya Mang Aceh ya, sing sehat Mang Aceh, Pak Jokowi, Muhammad Syafi'i ya, tadi semua ditariklah kita kepada lautan bala tadi semua ya. Karena kebanyakan kita manusia biasanya dari semua, biasanya kalau dikasih nikmat itu suka lupa. Kang Nadi ya, ya, wah, sehat ya. Semoga goutnya itu asam uratnya sembuh ya dari semua ya. Nah, ini ya sahabat, jadi kalau seandainya kita dikasih kemudahan, kasih badan sehat, kasih rezeki yang mudah dan lain sebagainya, tidak membawa kita kepada pemberi nikmatnya, justru disitulah Allah akan tarik kita, akan paksa kita adalah ke dalam kesusahannya, kesulitannya, kasih bala. Jadi seolah-olah yang tadinya alam dunia ini dibuat oleh Allah lembek, sujud pada kita. Kita gedor dikit beres, kita segala urusan itu mudah pada kita semua. Tapi kita tidak menggunakan itu, malah sebaliknya, seolah-olah kita dikasih usaha yang mudah, cabangnya nambah, malah bukannya, akhirnya pengajian mulai ditinggal. Tadi kan hikmah yang kemarin tadi semua, akhirnya tertinggal-tinggal. Inilah kenapa sahabat Allah mencontohkan tentang Salabah dan Korun. Ini kan tadi, jadi kisah manusia itu sudah diwakili oleh 3 golongan ini. Yang pertama, yang berkaitan dengan ilmu sudah diwakili oleh Barsiso. Yang berkaitan dengan harta adalah Korun dan Salabah. Yang berkaitan dengan kekuasaan sudah diwakili oleh Fir'aun tadi, Namrud. Kemudian di situ adalah Abroha dan lain sebagainya. Tapi mungkin Fir'aun lah mewakili semuanya tadi. Jadi siapapun kita, ya tadi jangan sampai menjadi Fir'aun. Ya, kalau seandainya kita sedang berjuang adalah berada di dalam ujian Allah, ada di dalam misalnya menjadi anggota dewan, menjadi bupati, menjadi gubernur, jangan sampai kita lupa kepada Allah. Jadi kepada peran yang diperankan oleh kita ya sahabat. Nah, pada saat kita peran menjadi ahli ilmu juga jangan sampai kita menjadi Barsiso. Dan pada saat peran kita menjadi orang kaya, jangan sampai kita menjadi Salabah dan Korun ya tadi. Jadi hikmah yang ke-63 inilah sebetulnya yang dijelaskan, kita sering baca dalam Tanbih ya. Adalah yang kita kita baca dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram. Gemah ripah loh jinawi, namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, ketakutan,
sebagaimana yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Tadi semua. Maka dengan demikian hendaklah segenap murid-murid bertindak hati-hati dan teliti, apik tilik jeung pamilih. Nah, ini tadi semua. Jadi takdir yang akan kita terima itu sunatullahnya sudah ada. Kalau kita apik tilik jeung pamilih, insya Allah kita mengambil sunatullah yang selamat, kita akan selamat. Sunatullahnya yang jalan tadi pujuroha atau watakwaha, itu adalah sudah Allah siapkan, tinggal kita berada di mana tadi semua ya. Jadi karena Allah itu nggak membuat sistem baru, semuanya itu sudah dibuat sistemnya, kitalah tadi. Itulah kenapa kita memiliki dua potensi, fa'alhamaha pujuroha watakwaha ya. Nah ini ya, ini berdasarkan apa yang disampaikan. Kemudian dikatakan juga ya bahwa pada saat dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyustajaba lahu indal karbi wasyadaidi pal yaksiru du'a indar rakhai. Barang siapa yang senang menginginkan cepat diijabah doa ketika kesusahan, maka perbanyaklah doa ketika senang. Tadi semua ya. Jadi hadis baginda Nabi, jadi pada saat kita sedang mudah nih, pada sifat jamal Allah sedang mudah pada kita, justru disitukanlah tadi. Berjalanlah di situ. Perbanyaklah doa atau perbanyaklah zikir pada Allah tadi. Karena barang siapa yang berzikir pada Allah dalam keadaan senang atau berdoa pada Allah dalam keadaan senang, maka pada saat dia dalam keadaan susah, maka dia akan dipermudahkan urusan doanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala tadi semuanya. Maka dikatakan i'lam annal mu'mina idab dikatakan sini ibtala bibaliyatin wajaba alaihi riayatu umri. Ketahuilah sesungguhnya orang mukmin ketika diuji dengan satu ujian, maka ia wajib menjaga beberapa hal ya. Yang pertama adalah ayyakuna radiyan ya. Biqadaillahi ta'ala ghairu mu'taridin bil qalbi wal lisani alaih. Ridho akan qada Allah serta tidak menentang dengan hati dan lisan. Jadi pada saat terjadinya ujian pada kita yang tadinya dagang lancar, kerjaan baik, semua anak-anak sehat, tidak diuji oleh Allah. Sesungguhnya itu datang karena tadi pada saat datang kenikmatan kepada kita, yang harusnya segala kemudahan itu yang datang pada kita itu digunakan kendaraan oleh kita, tunggangan kita untuk kembali kepada Allah, justru malah kita disibukkan dengan nikmatnya, bukan sibuk dengan pemberi nikmatnya. Maka Allah ganti, tadi katakan dalam hikmah yang ke-62 ini adalah dikatakan adalah adalah kida ilaihi bisalasilil imtihani, maka dia akan ditarik kepadanya dengan rantai ujian, dengan rantai bala, dengan rantai kesusahan karena akibat kita sendiri tadi ya. Kemudian yang kedua adalah dikatakan wa kullu ma fa'alahu adalah hikmatun ya. Kemudian wasawabun fahina idin yajibu alaihi sabru wasyukutu wa tarkul qalbi wal iddirabi. Setiap perbuatan Allah mempunyai hikmah dan kebenaran, maka ia wajib bersabar dan diam tadi semua ya. Atau wasyukutu ya. Tapi dalam bakti di sini adalah untuk syukur diamnya itu ya, dan tidak gelisah ya. Watarkul qalbi wal intirabi, dan serta tidak berguncang hati kita. Bagaimanapun ujian yang datang pada kita, karena sebetulnya itu salah kita juga. Tadinya udah dengan jamalnya Allah, dengan kemudahannya Allah berikan, tapi kita adalah lalai untuk mensyukuri nikmat itu tadi semua. Maka nanti dalam hikmah yang selanjutnya adalah malam yaskurin ni'am faqad ta'arrada li jawaliha qayyada bi qaliha. Malam yashkuri ni'am, hikmah yang keselanjutnya itu adalah malam yashkuri ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi qaliha. Tadi semua. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat, yang kemudahan, yang sifat jamal Allah tadi, lancar, mudah, sehat, maka Allah akan ganti dengan sifat jalalnya. Kesulitan, berat, dagang rugi, dan lain sebagainya. Badan sakit, tadi semua. Urusan kagak beres, tadi semua ya. Nah ini. Tapi Allah tahu kenapa kita alihkan ke situ. Karena kata Allah, ke dalam keadaan kemudahan, kelapangan, kita justru lupa pada Allah. Dan Allah tahu
Kita ini termasuk orang justru pada saat dikasih susah kita mudah kembali pada Allah, ingat kepada Allah. Nah, pada dasarnya bagi Allah bukan masalah senangnya, bukan masalah kayanya, bukan masalah miskinnya, bukan masalah sedikitnya, bukan masalah banyaknya. Dimanapun kalau seandainya kita bersama Allah adalah Allah itu lebih suka Allah memberikan kepada kita dengan sifat jamalnya, kemudahannya, kemurahannya. Tadi semua dibikinnya oleh Allah alam dunia ini jinak kepada kita. Maka dalam hadis qudsi, hai dunia, sujudlah kamu kepada mereka yang sudah sujud kepada diriku. Seolah-olah, hai dunia, lawanlah mereka yang sujud pada kalian. Tadi semua. Makanya tadi kenapa dagang kok kayaknya susah banget, kerja kok susah banget tadi semua. Kayaknya dunia ini melawan kepada kita. Itulah Allah memerintahkan kepada dunia ini, lawanlah mereka. Bukan tujuannya Allah marah, tetapi adalah tujuannya adalah karena Allah ingin kita, Allah sayang kepada kita, karena kita ingin Allah itu kembali. Tadi ya. Jadi itulah makanya tadi kata Abah di Mukadimah, kalau sakit itu membuat kita ingat pada Allah daripada sehat, Allah akan cenderung memberi kita sakit. Makanya Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya, kalau seseorang itu sedang sakit dan ternyata dengan sakitnya itu dia lebih merasa dekat dengan Allah, jangan berobat tadi semua, ya. Jangan berobat tadi semua. Padahal sakitnya yang dia tadi itu adalah akibat tadi. Awalnya tidak mensyukuri nikmat tadi semua, ya, tadi semua. Inilah sahabat, ya. Jadi intinya bagaimanapun kau ditarik tadi semua, makanya pakailah prinsip Sikabayan. Sikabayan kalau jalan nanjak dia akan banyak senyum. Kalau harusnya kita ini nih ujian nih buat kita, ya. Pada saat Bapak sedang diuji, senyumlah tadi semua. Siap ya Allah, siap ya Allah tadi semua. Makanya Abah sudah ajarkan tentang Qul ya adim antal adim qad hamana amrun adim wa kullu syai'in hamana ya ghunubis mika ya adim. Jadi pada saat datangnya masalah, katakan, hei masalah, aku punya Allah lebih besar darimu. Tadi rahmat Tuhanku, hei dosa. Makanya disitulah kita tidak boleh putus asa dengan dosa, karena aku punya Tuhan, punya Allah yang rahmatnya itu lebih besar dari murkanya. Itulah selalu kita agungkan Allah di sisi itu, ya. Makanya disitulah kita harus senantiasa menjadikan adalah berhusnudzon pada Allah. Allah itu maha pemurah, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Jangan selalu kita melihat sisi jalalnya Allah tadi semua. Karena sifat Asmaul Husna itu adalah semuanya adalah nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, nama-nama yang pemurah, nama-nama yang menyejukkan kepada kita semua, ya. Maka oleh karena itu zon yang harus kita bangun kepada Tuhan itu adalah zon tadi. Selalu katakan, kau punya masalah kayak apapun, aku punya Tuhan, punya Allah yang lebih besar dari masalahku. Inilah yang harus dibangun oleh kita, ya. Jadi intinya siapapun Anda hari ini, sahabat-sahabatku dimanapun, pada dasarnya ujian yang sedang Anda terima sekarang, mungkin Anda, Bang Hanif, ya, barangkali sedang banyak uang, badan sehat, tadi semua. Anak sehat, semuanya baik-baik saja tadi semua, ya. Nah, supaya nikmat itu tidak lepas, maka pada saat nikmat itu ada dengan kita, marilah kita sibukkan dengan pemberi nikmat, supaya nikmat tadi makin berpanjang. Maka itulah kenapa Sikabayan adalah tersenyum pada saat jalan menanjak, karena dia tahu jalan menanjak itu walaupun dia berat, dia sadar sesungguhnya dia lebih melihat adalah, oh, dari kekasihku tadi. Kalau apapun yang diberikan ujian oleh kekasihku tadi, aku siap ya Allah, aku nggak ada masalah dengan itu, ya. Senyumlah dengan ujian-ujian itu, maka ujian itu akan selesai tadi dengan kita bisa selesaikan dengan selamat. Tapi sebaliknya, pada saat kita jalan menurun, Sikabayan itu menangis tadi semua. Inilah tadi yang Abah sampaikan, pada saat kata baginda Nabi, pada saat engkau berdoa dalam keadaan senang, engkau berzikir dalam keadaan senang,
engkau berzikir dan berdoa dalam keadaan sifat jamal Allah, kemurahan Allah, kemudahan Allah, maka pada saat engkau sulit nanti, Allah akan bantu tadi ya. Tapi sebaliknya, pada saat kita mendapatkan sifat jamal Allah, kemudahannya, kemurahannya, ketenangannya, kedamaiannya, malah kita sibuk dengan nikmatnya, bukan dengan pemberi. Itulah bala tadi semua. Maka hikmah yang ke-62 ini adalah malam yukbil alallahi bimulatafatil ihsan kida ilaihi bisalasilil imtihani. Barang siapa tidak menghadap kepada Allah dengan halusnya kebaikan Allah, ya tadi sifat jamalnya Allah, kasih sayangnya Allah, dan dia tidak menggunakan kebaikannya Allah itu sebagai kendaraan untuk dia kembali pada Allah, maka Allah ganti kendaraannya adalah dengan tarikan bala, kesusahan, musibah, bencana. Tapi dasarnya baik ketenangan, baik jamal maupun jalal adalah sama bagi Allah, adalah karena kasih sayangnya kepada kita. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Jadi makanya dilanjutkan pada saat kita berbicara annahu fi dalikal waqti in istighala bi dzikrillah taala wa sana'i alaihi badalan anid du'ai kana afdalu li hadisil qudsi. Dikatakan sesungguhnya ia pada waktu tersebut menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah, memuji Allah sebagaimana pengganti permohonan doa, maka itu lebih utama. Jadi pada saat kita punya musibah, jangan berdoa, berzikirlah, kata dia. Di mana ini dikatakan dalam diskusi, man sagwalahu dikri an mas'alati a'taituhu abdullah ma'utiya as-sa'ilina. Dikata barang siapa yang sibuk berzikir kepadaku, meninggalkan meminta kepadaku, maka aku berikan lebih utama, lebih baik dari apa yang aku berikan kepada orang yang meminta pada diriku. Itulah luar biasa zikir. Jadi pada saat kita lagi senang, kita berzikir, kita berdoa, Allah itu senang. Artinya apa? Kita termasuk manusia. Sebetulnya Allah menghendakinya kita begitu. Kita itu Allah kasih dengan sifat jamalnya tadi semua. Selama kita ingat kepada Allah, selama kita itu menggunakan waktu kita kepada Allah. Tapi kalau ternyata justru kita lupa pada Allah, terpaksa Allah menggunakan jalalnya, digeretnya kita, diikatnya kita, dirantainya kita dengan kesulitan sifat jalalnya. Tapi intinya adalah sama, karena adalah kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Tadi katakan li'annal istighala bidzikri istighalun bil haqqi wal istighala bid-du'ai istighalun bit-talabi haddin nafsi. Dikatakan karena kesibukan dengan berzikir berarti kesibukan menyibukkan diri dengan al-haq tadi semua. Sedangkan kesibukan dengan doa adalah kesibukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Itulah kenapa Allah lebih menyukai permohonan itu diganti dengan zikir, karena zikir adalah istighalun bil haq ya. Sementara doa wal istighala bid doa istighalun bit talabi haddin nafsi adalah masibukkan untuk mencari keuntungan diri sendiri ya. Dikatakan idza azala anhu tilkal baliyatin fa innahu yajibu alaihi ayyubaligha fi syukri wa in la yakhlu'an. Dikatakan di sini zalika syukri fi sarra'i wad dharra'i. Ketika Allah menghilangkan ujian tersebut, maka ia wajib bersungguh-sungguh dalam bersyukur ya. Jadi pada saat kita hilang, tadinya dalam keadaan sulit, dapat jalal Allah, tiba-tiba kita dikasih jamal. Yang tadinya dagang serba sulit, yang tadinya persoalan banyak timbul, yang tadinya kayaknya manusia melawan diri kita, alam melawan diri kita, sekarang kok manusia baik semua pada kita. Dagang dimanapun untung terus, jualan apapun laku terus. Buruan, sibukkanlah diri kita dengan Allah. Gunakan sifat jamal Allah tadi itulah untuk jalan kembali kepada Allah tadi ya. Maka dilanjutkan di sini adalah katakan annaman kana masgulan bin nikmati kana abadan fil lujatil baliyati amma man kana fi waqti ni'mati masgulan. Dikatakan bil mun'imi lazima ayyakuna fi waqtil balai masgulan bil haqqi. Dikatakan dalam kitab tafsir Fahur Raji adalah sesungguhnya barang siapa yang disibukkan dengan kenikmatan,
bukan dengan zat yang memberikan nikmat, maka selamanya ia berada dalam lautan bala. Artinya tadi yang dikatakan oleh Syatoilah adalah qida ilahi bisalah silil imtihani, digeret kita pakai rantai. Tadi kamu dikasih enak malah lupa pada aku. Kamu dikasih kemudahan malah lupa kepada yang beri kemudahan. Kamu dikasih rezeki banyak, lupa kepada pemberi rezeki. Nah, padahal itulah sebetulnya nikmat itu, kalau saya dikatakan oleh Syatila Askandari, sebetulnya nikmat itu bisa bicara pada kita. Kalau yang hatinya cermin hatinya adalah bersih. Nikmat berkata, wahai Fulan, kamu yang telah mendapatkan aku tadi semua, tariklah dirimu, mendekatlah kepada Tuhan yang mengizinkan aku datang kepadamu. Aku diperintahkan Tuhanku untuk adalah melayanimu. Itu ya. Jadi sesungguhnya nikmat itu berkata kepada kita, aku datang untuk melayanimu. Aku adalah untukmu, memudahkan. Kalau makanan, aku datang untuk memberimu kenikmatan. Kalau kendaraan, aku datang untukmu, melayanimu pada saat engkau membutuhkan. Dari semua. Maka insya Allah punya kendaraan, punya makanan, yang semuanya datang atas penghambaan pada kita, tidak akan merepotkan kepada kita. Makanan tidak usah dibeli, kendaraan pun tidak usah kita memikirkan kiri dan kanan, karena mereka semuanya tunduk patuh pada kita, karena memang mereka adalah sebagai pelayan. Tapi kalau sebaliknya, maka kita direpotkan oleh kendaraan, kita akan direpotkan oleh mencari makanan, karena memang alam ini seolah-olah kepada diri kita dibuatnya kita untuk melawan diri kita semua tadi ya. Inilah apa yang harus kita pahami ya. Dari hikmah ini adalah maka bisa disimpulkan tadi semua sahabat ya, bahwa pada dasarnya tadi bagi Allah baik sifat jamal maupun sifat jalal, kemudahannya ataupun tadi keadilannya tadi. Makanya tadi kalau dengan Allah jangan minta keadilan tadi semua, karena kalau kita minta keadilan kepada Allah repot kita tidak akan sanggup dalam kehidupan alam dunia ini tadi semua. Mintalah kepada Allah kemurahannya tadi semua. Nah inilah ya, makanya jadi ayo silakan Anda mungkin punya masalah, ataupun barangkali Anda termasuk pada saat saya mendengarkan saya ini, termasuk Anda yang sedang dimudahkan oleh Allah, tariklah diri Anda. Tariklah, mari sama dengan saya adalah untuk menyibukkan diri dengan pemberi nikmat. Biarkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita jadi pelayan kepada kita. Gunakan dia adalah kendaraan untuk kembali kepada pemberi nikmat. Itulah cara yang selamat. Kalau tidak, nah itulah tadi dalam tanbih. Sebuah kampung, sebuah daerah yang tadinya gemah ripah loh jenawi, tiba-tiba diberikanlah musibah, bencana, gempa dan lain sebagainya. Inilah tadi semua ya, karena dia lupa kepada pemberi nikmat tadi semua ya. Kemudian jadi apapun pada dasarnya nikmat itu adalah baik dengan lewat jalal maupun jamalnya, semuanya adalah bentuk wujud kasih sayang Allah. Karena Allah menghendaki kita kembali kepadanya. Yang paling selamat adalah tadi. Kalau seandainya paling selamat dengan rugi, maka diberikan rugi kita tadi semua. Jadi kalau Bapak ternyata sedang dagang sekarang rugi, sesungguhnya Allah tahu. Bapak akan mudah ingat pada Allah dengan rugi. Mungkin tadi, astagfirullah, Masya Allah. Atau apa kata Bapak mungkin tadi. Allahu Akbar tadi semua. Ya Rob, saya udah berusaha tadi yang terbaik, dengan modal yang baik, dengan cara yang baik. Ternyata saya juga sulit menjual barang ini. Nah itulah Allah. Kalau mungkin bahasanya tapi jangan dibayangkan Allah tersenyum ya. Karena Allah tidak punya bibir. Tapi ini kan bahasa. Allah mungkin tersenyum melihat orang ini. Ya wahai hambaku, aku senang melihatmu tadi semua. Ya, sebagaimana Allah senang pada Nabi Musa pada saat merintih 40 tahun. Malak Jibril bolak-balik pada Allah. Ya Rob, Musa adalah kekasihmu. Dia meminta kepadamu untuk kehancuran Fir'aun. Kata Allah, ya Jibril, aku senang dengan rintihan suara Musa. Tadi semua. Ya. Jadi termasuk kita pada saat kita berdoa,
Jangan kita bersuudzon pada Allah dengan perkara doa. Bisa jadi doa yang tidak diijabah oleh Allah itu, selain yang dikatakan oleh hikmah yang sebelumnya, adalah belum butuh tadi. Doa pasti dijamin, wajib sebagaimana janji Allah diijabah oleh kita, tapi dalam waktu dan dalam bentuk sesuai dengan kehendak Allah, dengan apa yang sudah ditetapkan di di zaman azal, di Lauh Mahfuz dulu tadi semua. Ya. Tapi pada dasarnya tadi sebagai ajaran pada kita, pada saat Anda lagi segala muda, anak semua sehat, anak yang kuliah, anak yang mondok, semuanya baik semua tadi. Terus ajak tadi, syukuri nikmat itu dengan pemberi nikmatnya, bukan dengan nikmatnya tadi semua ya. Kemudian dikatakan oleh Sa'atullah, maka terjadilah manusia itu dikelompokkan dalam 3 kelompok besar di dalam kehidupan manusia dalam dunia ini, dalam berbagai bentuk ujian yang didatangkan oleh Allah. Sebetulnya ini sejalan dengan yang Allah sampaikan ya. Apanya dalam surat Waqiah ini, Bismillahirrahmanirrahim, dikatakan Fasabul maimanah timasabul maimanah. Tadi katakan adalah wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Nah, ini ya. Ada ashabus simal, maka dikatakan adalah ada ashabul yamin tadi semua ya. Ada ulaikal muqarrabun. Siapa dia? Wasabiqun as-sabiqun. Nah ini. Jadi secara golongan manusia itu dibagi, ada ahlus simal tadi. Ahlus simal golongan kiri. Siapa golongan kiri ini? Adalah dikatakan oleh Syaikhutillah, nggak usah kita terlalu bahas lagi tentang golongan kiri. Mereka memang hidupnya di alam dunia ini, golongan kiri ini hanya semata-mata adalah untuk kesenangan dunia. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, bahkan umroh tiap bulan, haji tiap tahun. Tapi semuanya adalah hanya sebatas ar-rihlah, litijaroh, lisum'ah, hanya untuk kesenangan saja semua tadi. Adapun ibadah duhanya, tahajudnya, amaliyah-amaliyahnya, sodakohnya, hanya untuk minta balasan Allah di dunia ini. Maka orang itulah yang disebutkan dengan ahlus simal tadi semua ya. Tapi ada dikatakan wa ahlul yamin, ada golongan manusia yang ada sebelah kanan tadi semua. Adalah golongan mereka lebih baik daripada ahlus simal, tetapi golongan ini adalah dia sholat ya. Dia saum, dia sholat, tapi sholatnya, saumnya, hajinya, zakatnya hanya sebatas melaksanakan kewajiban saja. Sholatnya hanya sebatas sah saja. Inilah yang disebutkan wa ahlul yamin tadi semua. Yang penting ibadah itu, sholat itu sah tadi semua. Ya, tapi dia lebih baik dari ahlus simal. Kalau ahlus simal memang semua untuk dunia. Tapi wa ahlul yamin bisa jadi dia sudah berpikir tentang akhirat tadi semua. Ya, berpikir. Makanya dia sholat, banyakin sholatnya. Mudah-mudahan pahalanya banyak. Yang tujuannya beli sorga, mendapatkan bidadari, mendapatkan kesenangan di sana dan di sini. Ini adalah merupakan wa ahlul yamin tadi semua. Ya. Ini sedikit lebih baik dengan ahlus simal. Tapi yang paling baik adalah wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Tadi adalah golongan wasabiqun tadi semua. Mereka itu dikatakan apa di sini adalah sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Dulu dia banyak, tapi di akhir, di awal dia banyak, kemudian dia sedikit di akhir. Tadi adalah golongan sabikun tadi semua. Jadi orang wa ahlul yamin ini dia sholat, dia hanya sebatas sampai kepada sah. Dia nggak peduli apakah makbul apalagi makjur tadi semua. Jadi ibaratnya itu hanya satu sisi saja, dipandang dari sisi syariat saja tadi semua. Inilah makanya padahal dalam sholat itu adalah sesungguhnya sholat itu adalah inti daripada ibadah tadi semua. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar.
Maka kenapa kita setelah mendirikan sholat atau mengamalkan sholat, karena mendirikan sholat itu berarti orang itu harus sudah mampu memahami hakikat sholat yang sesungguhnya. Barulah itu akimis sholat. Tapi kebanyakan dari kita adalah, banyakannya adalah baru amilus sholat. Inilah yang Allah ancam tadi semua. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun alladzina hum yurauna. Tadi. Itu tadi. Adalah orang dia melaksanakan sholat, bahkan puasa, haji, semua. Ashabul yamin, hitung-hitungan tadi semua tadi ya. Tadi semua, tapi dia tidak memahami bahkan hakikat saum itu apa tadi semua. Nah itulah yang dikatakan baginda Nabi, banyak orang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan haus dan dahaga tadi semua. Tadi banyak orang melaksanakan sholat tapi dia tidak sholat, kata baginda Nabi. Inilah tadi semua. Nah, karena dia cukup ibadah. Makanya kalau lihat dalam kitab Jami'ul Mughni ada ibadah. Ibadah itu adalah yang penting sah. Menurut fikih itulah ibadah. Dan itu menggunakan apa namanya. Tapi harus naik kepada makbul. Makbul itu adalah diterima. Kita tidak cukup berpikir tentang sah. Bagaimana bisa diterima? Apalagi yang ketiga. Ibadah, ubudiyah, ubudah. Tadi semua. Adalah makjur. Harus mendapatkan balasan. Nah. Banyak orang beranggapan. Dia masih sholatnya adalah masih sholat kulit. Tapi dia ingin dibalas oleh Allah. Mustahil. Karena tadi ada syah, makbul, makjur. Tadi semua. Ibadah, ubudiyah, ubudah. Tadi semua. Berarti sholatnya jasad, masuklah kepada sholatnya hati, masuklah kepada sholatnya fuad. Sholatnya di ruh jismani, masuk sholat suruh ruhani, masuk roh kepada sholat ruh sultani. Sholat di mulki, sholat di malakut, sholat di jabarut. Itu beda. Tadi semua. Nah itulah kalau orang sudah sampai di situ, insya Allah sholatnya adalah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Berarti mi'raj dari perjalanan. Makanya sholat itu wajib bertemu Allah. Sholat karena kalau tidak bisa bertemu Allah, bagaimana kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah sementara asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah merupakan salah satu rukun kauli yang harus diucapkan pada saat tasyahud akhir tadi semua. Ya. Inilah tadi semua. Jadi apa namanya? Inilah golongan di dalam kita melaksanakan ibadah itu tadi. Maka dibagilah ada ahlus simal wa ahlul yamin, kemudian wasabiqun tadi semua. Sebagaimana dijelaskan surat Waqiah tadi semua. Ya. Ada 3 kelompok tadi semua. Ya, kelompok ahlus simal adalah golongan kiri tadi semua. Mereka kata Syaikhullah nggak usah dibahas lah, karena mereka itu adalah orang-orang yang celaka. Karena mereka itu memang ibadahnya, segalanya, sholatnya, puasanya, hajinya transaksional bersama Allah. Yang dipikirkannya adalah keuntungan dia di alam dunia ini tadi semua. Nah, wa ahlul yamin adalah dia sudah lebih baik dari ahlus simal, tetapi dia juga tidak lebih baik, tapi dia adalah belum sempurna karena tadi adalah juga masih transaksional dengan Allah, walaupun dia sudah melihat alam akhirat tadi semua ya. Tapi ibadahnya baru sampai kepada kulit, maka sholatnya tidak berhasil membangun akhlak Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Sesungguhnya adalah dengan sholat itulah kita adalah tujuannya adalah merubah, bahwa makanya tadi bagaimana merubahnya tadi? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Harusnya dengan sholat itu, karena tanha fahsya wal munkar itu adalah dibagi sifat bahimia, sifat subuhnya, sifat syaitonnya ya. Kemarin Abah sudah bahas tentang 3 sifat itu ya. Apa namanya? Bahwa dalam sholat itu adalah dibahas tentang, maaf ya, ini bukunya dipindah-pindah nih tadi semua ya. Jadi ada apa namanya, maaf ya sebentar. Gimana ya kemarin itu Abah surat oret tadi ya. Jadi kenapa sholat itu adalah tidak cukup, kita adalah sah tadi semua? Karena di dalam sholat itu, oh maaf ini dia, maaf nih, kayaknya buku ini ya. Maaf ini. Kayaknya yang ini nih kalau nggak salah tadi dia.
Ya, ya. Kemarin kita sudah bahas kenapa dalam sholat itu adalah menjadikan tiga pintu gerbang setan menyerang pada kita adalah disitulah inna sholata tanha adalah merupakan menyerang sifat syahwat, adalah merupakan sifat bahimiyah pada diri kita. Maka dalam pola pikir kita dalam hidup kita itu adalah yang kita pikirkan adalah makanan tadi semua. Makanan, bersetubuh, tidur, itulah sifat bahimiyah dari semua. Maka akan timbul penyakit bawaan dari sifat bahimiyah adalah apa? Al-hirsu, al-buhlu, bahil, bodoh dari semua. Itulah sifat binatang kan dari semua. Makanya binatang itu kalau datang ke kebun orang ngambil, nggak pernah nanya dulu kebun siapa, ambil saja. Nah, manusia yang sudah memiliki sifat ini, banyak manusia mengambil barang orang seenaknya juga seperti itu. Inilah makanya tadi adalah maka setan akan masuk akan ke dalam tiga golongan tadi adalah asyahwat, wal godob, wal hawa tadi semua. Asyahwat karena diri kita adalah sifat bahimiyah. Disitulah akan timbul sifat al-hirsu, rakus kita tadi. Al-buhlu, bahil, pelit tadi semua. Sifat pelit tadi semuanya. Yang kedua adalah wal godob, ada sifat subu'iyah tadi semua. Adalah tadi. Kita ini marah tadi. Kalau ustadz biasanya ini sifat subu'iyah itu adalah sifat wilayah-wilayah para ustadz, para kiai. Kalau dia ada dalam sebuah daerah, tiba-tiba ada orang lain bangun pondok pesantren, dia marah tadi semua. Kemudian kan lucu kan tadi. Makanya Abah pernah jelaskan, kita ini kalah sama orang Cina. Orang Cina kalau ada tetangganya itu bangun toko, dia senang tadi semua. Dia sambut sahabatnya itu tadi. Dan kadang-kadang Abah suka datang tamu, bah sekarang saya dagang ada saingan, ada musuh tadi semua. Saya bilang yang kamu sebut musuh itu siapa? Pak Haji Anu katanya. Itu kan sama-sama kamu muslim. Kok kamu bilang musuh? Oh iya, nah itu tadi semua. Kadang-kadang lucu orang Islam itu tadi semua. Saudaranya disebut musuh. Padahal rizki itu tidak akan ketuker. Ya, pahami ya. Kemudian wal hawa adalah sifat syaitonia. Maka dari sifat subuhnya akan melahirkan adalah al-ujbu, adalah ujub. Kemudian al-kibru adalah kibir, sombong tadi. Kemudian dari sifat syaitonia akan melahirkan adalah wal kufru, adalah al-bid'atu, adalah bid'ah dari semua ya. Nah, setelah tiga-tiganya itu digabungkan akan menghasilkan ada al-hasadu, adalah hasad dari semua ya. Maka inilah timbullah kita adalah doliman li nafsihi, doliman li ghairihi, kemudian dolim kepada Allah adalah dengan berbuat syirik pada Allah tadi semua. Inilah ya, jadi ada tiga golongan manusia yang pada saat diuji itu tadi adalah ahlul simah wa ahlul yamin wasabikun. Nah, biar nggak nanggung, biar Abah bacakan satu hikmah lagi karena ini berkaitan ya sahabat. Tapi walaupun begitu, insya Allah besok kita akan bahas dengan hikmah yang ke-62 ini. Adalah malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat, sesungguhnya sedang melepaskan nikmat. Ya, tadi kan berkaitan sama. Pada saat sifat jamal Allah, kemudahan Allah datang pada kita, kita sibuk dengan nikmat, bukan pemberi nikmat, Allah cabut. Supaya kita ingat kembali kepada Allah dengan kasih kesulitan. Ditariklah, dirantai kita seolah-olah dengan kesulitan. Yang tadinya serba mudah menjadi serba susah. Tadi semua. Inilah malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Tapi barang siapa dia syukur, maka sesungguhnya dia sedang mengikatkan nikmat itu. Tadi semua adalah menetapkan nikmat yang ada dan sekaligus memancing nikmat yang belum ada. Insya Allah kita besok ini bagus tentang bab syukur, karena di situ ada syukur bil qalbi, ada syukur bil lisan, ada syukur adalah bil arkan atau syukur al jawari. Syukur adalah dengan perbuatan, dengan badan kita dari semua. Bagaimana syukur dengan mulut, dengan perbuatan? Bagaimana syukur dengan mata, dengan perbuatan? Bagaimana syukur dengan telinga, dengan perbuatan? Itulah syukur al-jawari, adalah tidak cukup dengan bil qalbi wa iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan, tapi syukur itu adalah diantara. Nah, makanya hikmah 62 dan 61 ini adalah bertalian. Artinya pada saat kita dikasih ujian oleh Allah, kesulitan, sesungguhnya itu kasih sayang Allah sahabat, dikasih sakit dan lain sebagainya adalah karena Allah ingin kita kembali pada Allah. Maka itulah nanti ada hijab zulmaniyah, ada hijab nuroniyah dari semua. Ya.
adalah hijab, adalah julmania, adalah hijab berupa kegelapan dari semua. Itulah sebetulnya hijab julmania itu juga merupakan bagian dari sifat jalalnya Allah tadi kepada kita. Intinya adalah sama untuk menarik kita untuk kembali kepada Allah dari semua. Tapi juga hijab nuronia, inilah hijab yang bahaya. Biasanya dimiliki para ahli ilmu, Bang Hanif, para ustadz, para kiai. Dia merasa sudah bisa berzikir, sudah bisa sodakoh, sudah bisa jariah, sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi dia lupa bahwa kebaikan itu adalah merupakan sebagai perbuatannya. Yang nampak dirinya, timbullah al-ujbu di situ. Pada saat timbul al-ujbu, muncul diikuti dengan sifat ar-riya, as-sum'ah. Tadi semua. Nah inilah yang bahaya. Dia masyhurkan dirinya dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Merasa soleh sendiri, merasa mulia sendiri, merasa hebat sendiri. Inilah tadi semua ya yang harus kita pahami. Makanya luar biasa hikam itu. Insya Allah sebetulnya kalau kita memahami sederhana hikam ini dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dari mengamalkan hikam ini. Mungkin sudah hampir 1 jam sahabat. Insya Allah besok kita akan bahas tentang hikmah yang tentang syukur ini. Ya, yang berkaitan dengan tadi adalah contoh adalah baginda Nabi ya, contoh tadi ya. Kenapa baginda Nabi ditanya oleh Siti Aisyah ya, dikatakan, "Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah mendapatkan jaminan Allah? Bukankah engkau sudah menjadi ahli surganya Allah? Kenapa engkau sampai capek-capek bengkak kakimu beribadah kepada Allah?" Itulah baginda Nabi berkata, "Ya Aisyah, tidak bolehkah aku termasuk orang yang bersyukur pada Allah?" Nah ini ya. Sesungguhnya itulah aplikasi daripada bagaimana pada saat kita dikasih nikmat oleh Allah. Nah, tadi jangan sampai kita adalah lupa kepada pemberi nikmatnya. Tapi ingat, yang berkaitan dengan rizki, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan tender, Allah itu memberikan nikmat, ada pembawanya. Makanya itulah dikatakan malam yaskurinas lam yaskurillah. Siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, kepada guru kita yang berikan ilmu, syukurilah sebelum pada Allah kepada dia. Kata Allah, berterima kasih dulu sama dia. Karena apa yang kuberikan lewat dia, dialah pembawanya dari semua. Itulah kenapa kita harus bersolawat kepada baginda Nabi. Karena sesungguhnya hakikat alam dunia ini adalah karena diutusnya beliau. Semuanya karena diutusnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka itulah tadi semua. Sebanyak apa kita bersolawat kepada Rasulullah, berarti sesungguhnya dampak daripada solawat itu akan berbalik kepada kita semua. Jadi solawat kepada Rasulullah itu bukan untuk mengagungkan Rasulullah, tapi sesungguhnya adalah rahmat Allah akan tercurah kepada kita semua. Itulah tadi. Makanya malam yaskurinas lam yaskurillah tadi semua. Tapi juga dikatakan baginda Nabi, malam yaskuril qalila lam yaskuril katsira. Mulailah kita dengan mensyukuri nikmat yang sedikit, maka insya Allah nanti kita akan terbiasa dengan dengan nikmat yang banyak. Kalau sedikit saja kita tidak bisa bersyukur, kata Allah, bagaimana aku akan berikan yang banyak? Ya. Jadi marilah kita belajar mensyukuri. Nah itulah makanya ada nikmatul ijad, ada nikmatul imdad. Inilah mungkin barangkali Anda menyaksikan ada orang tiba-tiba mulutnya tidak bisa bicara dan lain sebagainya, atau kakinya tidak bisa bicara. Tadinya apa? Dia itu orang yang sehat, duitnya banyak, dagangnya lancar, semua kebaikannya ada, tapi tiba-tiba dikasih ujian oleh Allah, misalnya stroke, tidak bisa berjalan. Tadi pertama Allah itu akan ambil sesuatu nikmat itu yang di luar dari tubuh kita. Misalnya apa? Dagang tiba-tiba bangkrut tadi. Semua tadi. Tapi ternyata masih juga tidak berubah setelah oleh Allah kasih peringatan, dagang kasih bangkrut, persoalan timbul. Itulah maka kita lupa bahwa ada nikmatul ijad, kita diberikan oleh Allah nikmat badan ini, sehat ini. Tadi semua kita bisa bicara, itulah nikmat besar. Kita bisa melihat, adalah nikmat besar. Kita bisa mendengar, adalah nikmat yang besar. Jangan kita selalu menuntut apa yang disukai oleh telinga ini, karena ininya dulu kita syukuri. Tadi semua. Anda ingin sound system yang luar biasa, apalah artinya sound system itu tanpa nikmat yang Allah berikan telinganya? Karena telinga dululah Anda mengharapkan sound system, maka syukuri telinga dulu. Demikian pula dengan mata, Anda merindukan rumah orang yang bagus, mobil orang yang bagus. Seharusnya sebelum merindukan mobil, rumah, tapi adalah syukuri dulu matanya.
Karena kita tiba-tiba ada keinginan kepada itu. Karena ada mata. Berarti mata lah yang membuat barang itu berharga. Bukan barang itu yang berharga, matanya yang berharga. Itulah ada nikmatul ijad, ada nikmatul imdad. Demikian pula dengan mulut kita. Maka kenapa kita disuruh berbanyak zikir? Karena barangkali kita banyak mengatakan kata-kata yang tidak berguna dalam hidup ya. Tadi semua. Nah, terakhir dari Abah tentang golongan sabikun. Golongan sabikun itu dibagi dua, sahabat. Ya, inilah golongan yang terbaik. Ya. Beruntung bagi sahabat-sahabat yang sudah berada dalam thariqah. Mungkin ada kemarin pernah bertanya sama Abah, mungkinkah sekelas zaman kita sekarang ada golongan sabikun? Mungkinkah orang-orang zaman sekarang berthariqah? Kata saya, ya. Jangankan orang, saya bilang tadi. Seharusnya pelajaran Isra Mi'raj itu adalah kita ambil pelajaran. Ya, saya pernah jelaskan kepada orang, saya pernah keliling Eropa membawa teri bisa keliling Eropa. Tadi, saya pernah membawa rambutan ke Jerman, ternyata semutnya itu ada di koper. Akhirnya semut itu saya buang daerah satu Frankfurt ya. Akhirnya biar dia merayap ke pohon itu. Maka semut dari setu merayap di pohon di Frankfurt tadi semua. Jangan tanya semutnya, tapi siapa yang membawanya. Demikian juga dengan di zaman sekarang ini. Jadi jangan berkecil hati. Jadi sekarang mah jangan toriko-torikohan. Udah nggak mungkin. Oh iya, kalau kita jalan dewe tadi semua. Nah, itulah makanya tadi. Itulah Islam itu adalah bukan golongan individu kita ini. Makanya kenapa? Kita ini iyyaka na'budu nun bukan hamzah. Tadi kami berarti kalau kami gabunglah gabunglah dengan orang-orang yang baik tadi semua. Tadi karena dalam thariqat itu ada istilah jam'iyah tadi semua. Nah, insya Allah kita pun kalau guru-guru kita adalah sabikun, guru-guru kita adalah muqarrabun tadi semua, atau muttaqin, siddiqin mereka itu. Karena mereka adalah arif billah, para aulia Allah. Berarti kita muridnya pun sama. Itulah ya cara cerdas. Tadi jadi kalau pertanyaannya, bisakah orang seperti kita? Ya. Kalau tidak dengan sendiri mustahil kecuali betul-betul kekuasaan Allah. Tapi ada cara lain. Tadi bergabunglah dengan mereka. Bergabunglah dengan kendaraan mereka. Bergabunglah dengan thariqah mereka. Jadilah jemaah mereka. Maka engkau maka dikatakan banyak hadis, setiap manusia itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Nah, jadi ayo buat teman-teman, sahabat-sahabat yang belum gabung dengan thariqah, gabunglah ya. Silakan dengan thariqah apapun yang Anda inginkan. Nggak usah ikut saya di TKN ya, silakan. Tetapi itu penting kepada kita karena tadi saya bahas kenapa wa ahlul yamin itu adalah masih gagal karena tadi dia cukup menganggap ibadah itu adalah sah. Padahal tidak cukup. Dia harus makbul, harus ma'jur ke atas. Artinya membutuhkan thariqat dan hakikat untuk sampai kepada ma'rifat. Tadi semua. Karena di penghujungnya yang Allah tunggu adalah ma'rifat. Bukan syariat. Syariat adalah hanya merupakan sabab. Tadi semua. Ada menjadikan. Ya namanya juga syariat. Kayak tadi. Anda punya penyakit. Mencari obat. Namanya syariat. Artinya tidak ada jaminan obat itu sembuh. Maka kalau Anda cukup dengan syariat, berarti tadi nggak ada jaminan bahwa Anda itu makbul, apalagi makjur. Namanya juga syariat tadi semua. Ya. Jadi Anda melamar kerja syariat, belum tentu diterima. Nah inilah jangan sampai terjadi ibadah kita coba-coba pulang balik pada Allah tadi semua. Maka karena kita tidak mungkin dengan diri kita, gabunglah dengan ahli-ahli ruhani. Itulah yang dikatakan Tuhan Syekh Abdul Qadir. Segeralah kalian bergabung dengan ahli ruhani. Karena jalan untuk menuju Allah itu semakin menutup. Ahli ruhani sudah satu persatu kembali pada Allah. Artinya nanti tinggallah orang-orang yang jahil, yang tertinggal di alam dunia ini. Sahabat ya. Jadi golongan sabikun itu ada dua. Yang satu dia ada dalam penuh kenikmatan. Wah luar biasa. Mungkin saya bisa melihat pengersa Abah atau misalnya Tun Sakaran ya. Orang di alam dunia ini penuh dengan segala kekayaan, jabatannya tinggi, kemudian uangnya banyak, badannya sehat, hidupnya mewah, tapi di hidupnya penuh dengan ketaatan. Inilah tadi semua.
golongan sabikun yang luar biasa. Berjalan adalah dengan sifat jamalnya Allah tadi semua. Tapi ada kedua yang sabikun adalah dengan tadi sakit, diuji oleh Allah. Maka dikatakan salah satu ciri wali kutub adalah dia diberikan sakit oleh Allah, yang mana sakit itu tidak pernah sembuh, sahabat. Jadi itulah makanya lihat banyak aulia Allah tadi semua ya, termasuk Tuan Guru Sekumpul di penghujungnya itu harus banyak cuci darah sampai beliau wafat tadi semua ya. Kemudian pengaruh sahabat sekian tahun juga dalam keadaan sakit, tapi kemudian pada dasarnya itulah ciri-ciri daripada wali kutub tadi semua ya. Itulah golongan sabikun. Yang kedua adalah mereka berjalan dengan jalannya Allah, tapi mereka adalah lebur tadi semua. Jadi manusia itu secara umum dibagi, ada yang harus dikasih kenikmatan untuk supaya tarik ketaatan, tapi ada juga manusia untuk taat itu dirantai supaya balik taat kepada Allah. Tapi ada manusia yang tengah, yang ikhlas, tak usah dikasih kenikmatan, nggak usah dirantai, dia dengan jalan dengan sendiri, dengan keikhlasannya dia ingin kembali kepada Allah. Itu saja. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan ya. Ustaz Ade ya, besok ditunggu ya. Tadi besok sahabat yang mau ikut Atako insyaallah ya, dari Sukabumi ada mungkin 7 mobil ya, mungkin insyaallah juga Neng Yanti, Yayan diantosnya di Tasik tadi semua ya, yang diantos ku Abah ya, ditunggu di Setu tadi semua ya. Insyaallah kita untuk hari Minggu kita sudah potong 2 kambing tadi semua ya. Kita akan potong besok 2 ekor domba buat nyate hari Minggu ya tadi semua. Buat jemaah-jemaah yang akan datang untuk dikir Atako malamnya, sholawat nariyah 4444 malamnya. Kita nanti rencananya adalah untuk mandi tobat bersama ya. Yang mau merasakan kolam renang Abah, nanti biasanya kita mandi tobat di sana. Kemudian buat ibu-ibu adalah nanti mandi tobatnya diatur oleh Pak Agus di di lantai 2 majelis tadi semua ya. Itu saja sahabat, mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan ada kebaikannya, bahwa sekali lagi yang menyampaikan tidak lebih baik, yang menyampaikan tidak lebih soleh, yang menyampaikan tidak lebih berilmu. Kita sama-sama menggunakan medsos ini adalah semua tadi. Semoga ya. Jadi sekali lagi dalam menjelaskan ini jangan pernah ada yang tersinggung sahabat ya. Jadi sekali lagi ada yang WA sama Abah saya ini katanya ke saya. Dalam ceramah itu nggak ada yang ditujukan kepada siapapun. Nah itu, tapi cuma kadang-kadang memang persoalan manusia itu sama, mirip ya. Persoalannya sama. Jadi kadang-kadang tadi makanya jangan baperan ya tadi semua. Jadi kalau seandainya ternyata hikmah-hikmah ini menempeleng kita, termasuk saya terkadang yang menyampaikan ketempeleng juga tadi semua ya. Tapi nggak usah. Ini karena kita akan dalam proses belajar. Salah wajar, kita masih belajar. Tadi ya, benar, alhamdulillah tadi saya. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Hasim, Allahumma salli ala nabiyil asimi Muhammadin wa ala wasallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Makasih semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.